Lia Channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas mengenai Kelly Formula Part 3, yaitu cara realistis mulai usaha tanpa takut bangkrut. Nah, di video part 1 dan 2 saya sudah membahas mengenai apa itu Kelly Formula dan penerapannya di dunia bisnis dan investasi. Bagi yang belum ikuti video part 1 dan part 2, saya sudah cantumkan linknya di deskripsi ya. Oke, guys, misalnya kamu punya tabungan kecil 5 atau 6 juta. Nah, mau mulai usaha kecil-kecilan, tapi takut uangnya habis kalau gagal. Kamu nggak sendirian, banyak banget yang ada di posisi ini. Saya mau kasih contoh kasus ya. Misalnya nih, orang bingung pegang uang 6 juta dan kepengen bisnis makanan frozen, jualan makanan frozen maksudnya. Nah, berapa uang yang harus dialokasikan untuk bisnis ini? Di video ini, saya akan jelaskan gimana caranya menggunakan prinsip Kelly Formula untuk bantu kamu ambil keputusan secara logis, bukan emosional, oke? Dan tenang, kamu nggak perlu ngerti matematika rumit. Kita bahas pakai contoh-contoh simple dan nyata. Mari kita mulai ya. Bagian pertama, kenapa modal harus dikendalikan? Oke, kenapa penting banget mengatur berapa banyak uang yang harus kita keluarkan di awal? Karena banyak orang habis modal sebelum usahanya beneran jalan. Padahal saat kamu mulai, kamu masih belajar, masih coba-coba. Jadi kalau kamu langsung pakai semua tabungan dan gagal, kamu kehilangan segalanya. Nah, Kelly Formula mengajarin prinsip begini, semakin tinggi resiko gagal, semakin kecil alokasi modal. Jadi logikanya kamu harus tetap bisa hidup dan bertarung lagi kalau ternyata usaha pertamamu nggak berhasil. Nah, bagian kedua yaitu Kelly Formula. Secara teknis, rumus Kelly itu seperti ini. F sama dengan B kali P dikurangi Q dibagi B. F itu fraction presentasi dari modal yang sebaiknya kamu gunakan. B adalah odds rasio untung terhadap modal. Misalnya untung 2 kali lipat, berarti B-nya sama dengan 2 karena 2 kali lipat ya. Nah, kemudian P-nya adalah probability of win. Jadi peluang kamu berhasil atau untung. Q-nya adalah probability of loss, yaitu peluang kamu gagal atau rugi. Oke, tapi kamu nggak perlu ngitung manual. Intinya rumus ini adalah mengukur peluang untung dan peluang rugi. Misalnya, kamu punya modal 6 juta. Kamu mau usaha jualan makanan frozen, tapi kamu belum punya pembeli tetap, belum tahu pasar. Artinya itu resikonya tinggi. Maka gunakan prinsip Kelly. Misalnya menurut riset kecil-kecilan nih, peluang sukses jualannya yaitu 60%. Berarti desimalnya 0,6 ya, itu berarti P. P-nya 0,6. Nah, peluang gagalnya katakanlah 40%. Karena kan tadi peluang suksesnya 60%. Nah, peluang gagalnya berarti 40%. Desimalnya berarti 0,4. Q-nya itu 0,4. Kalau berhasil, kamu untung 2 kali lipat. Berarti B-nya adalah 2. Maka perhitungan Kelly-nya jadi F sama dengan B kali P dikurangi Q dibagi B. Berarti 2 dikali 0,6 dikurangi 0,4 dibagi 2. Hasilnya 0,4. 0,4 itu berarti 40% ya. Artinya gunakan maksimal 40% dari modal kamu untuk usaha jualan makanan frozen ini. Bukan 100% apalagi all in. Karena kamu tetap harus siap dengan kemungkinan gagal. Jadi dari 6 juta cukup pakai 1,8 juta sampai 2,4 juta untuk beli stok makanan dan alat-alat. Sisanya disimpan untuk cadangan atau kebutuhan lain. Halo, selamat datang di The Sister Cleaning. The Sister Cleaning siap menyediakan layanan cepat
berkat yang datang. Nah, bagian 3, studi kasus usaha makanan. Mari kita buat simulasi sederhana ya. Modal awal 6 juta. Strategi Kelly, pakai maksimal 40%, yaitu 2,4 juta. Penggunaan modal, freezer mini yang second ya, 1 juta. Stok makanan frozen seperti ayam, nugget, bakso, sekitar 1 juta. Kemasan dan ongkir awal 400.000. Sisanya 3,6 juta itu disimpan. Kalau usaha ini nggak jalan, kamu masih bisa pindah ke usaha lain tanpa jatuh miskin. Kalau ternyata jualannya lancar, nah kamu tinggal reinvest dari keuntungan, bukan dari sisa tabungan ya. Bagian keempat, strategi reinvest dan skala usaha. Setelah kamu jualan dan dapat omset, jangan langsung pakai semua buat belanja lagi. Tips reinvest nih. Ambil 20% dari keuntungan buat ditabung. Nah, 50% buat belanja ulang stok makanan. 30% sisihkan untuk biaya operasional dan promosi. Dengan cara ini kamu tumbuh pelan-pelan guys, tapi aman dan terukur. Beda sama orang yang langsung buang semua modal demi mimpi besar, tapi nggak punya bantalan kalau gagal. Nah, ada beberapa tips tambahan yang harus diingat ya. Kamu bisa mulai dari pasar terdekat, misalnya tetangga, keluarga, teman kantor. Kemudian tes kecil dulu, jual lewat WhatsApp atau Instagram sebelum buka toko. Jangan buru-buru nyewa tempat ya. Amati respon pasarnya gimana, evaluasi. Nah, kemudian jaga cash buffer minimal 50% dari total tabungan. Jadi intinya teman-teman, Kelly Formula itu bukan soal rumus aja, tapi soal cara berpikir dan mengelola resiko. Usaha itu bagus, tapi jangan pakai semua uangmu sekaligus. Bahkan orang sukses sekalipun nggak akan pernah ambil resiko 100%. Jadi yuk mulai usaha dengan cara cerdas. Bertumbuh pelan, tapi pasti. Dan yang paling penting, nggak bikin kamu jatuh di tengah jalan. Kalau kamu masih bingung gimana penerapan Kelly Formula di bisnis kamu, atau pengen tanya-tanya seputar modal, manajemen risiko, dan strategi usaha kecil, silahkan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Saya akan usahakan jawab satu persatu karena saya tahu tiap bisnis punya tantangan dan kondisi yang berbeda-beda. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bantu share video ini ke teman atau saudara yang mau mulai usaha juga ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.